ini saya sudah bisa Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini, saya mau ikut menanggapi Nania ya, perpindahannya ke Islam. Jadi dulu dia Islam, pindah ke Kristen selama kurang lebih 12-13 tahun. Dan kemudian karena alasan tertentu, dia balik lagi ke Islam. Kalau ditanya oleh Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana, apakah saya kecewa? Ya enggak, karena perpindahan agama itu adalah hak setiap orang dan itu dijamin undang-undang. Dan inilah yang dilakukan oleh Nania. Ya nanti kalau dia nggak puas lagi dengan Islam dan bingung lagi, dia boleh pindah ke Hindu atau ke Konghucu atau Buddha ya. Dan itu bebas. Nah Bapak Ibu, dalam hal ini saya lebih menyoroti kepada gereja, hamba Tuhan dan juga orang Kristen ya. Jadi ini adalah pelajaran yang penting bagi kita semuanya orang Kristen mengenai perpindahan Nania ke Islam lagi. Kenapa penting? Yang pertama, gereja atau hamba Tuhan juga seharusnya ikut bertanggung jawab jikalau ada seseorang masuk ke Kristen percaya kepada Tuhan Yesus ya. Apa tanggung jawab yang harus dilakukannya? Memuridkan supaya orang tersebut bisa bertumbuh imannya, bisa berkembang dan berbuah di dalam Kristus. Dia memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Bukan hanya diajak bersaksi ke sana kemari. Nah, penyakit gereja, saya katakan penyakit dalam tanda kutip begini maksud saya. Kalau ada murtadin, apalagi ini public figure gitu ya, itu nggak segera dimuridkan dengan benar, malah diajak ke sana kemari untuk KKR misalnya, untuk kesaksian. Dan ini menurut saya kurang pas ya. Karena bagaimanapun juga orang yang baru masuk Kristen, percaya Yesus ini adalah diibaratkan seperti bayi. Jadi bayi ini ya masih perlu diperhatikan, masih perlu didampingi setiap hari, dipastikan makanannya, minumannya, dipastikan pertumbuhannya dengan baik, dan kalau sakit dia harus segera ditangani, dan banyak hal yang harus dilakukan untuk seorang yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pilihan untuk membuat murtadin atau dalam tanda kutip orang yang percaya kepada Yesus tadi itu untuk bersaksi ke sana kemari itu kurang tepat menurut saya. Karena ya itu tidak akan membuat orang bertumbuh di dalam Tuhan. Pengalaman seseorang itu tidak cukup bagi saya tanpa pengajaran firman Tuhan yang benar. Jadi harus dididik benar-benar menjadi orang yang tahu firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sehingga itu bisa berbuah dalam dirinya. Nah, kenapa saya katakan bahwa Nania ini adalah produk gagal dari gereja dan hamba Tuhan? Karena ketika mendapat pertanyaan dan pergolakan batin pikiran, dia itu tidak datang kepada Tuhan karena dia memiliki kepastian, tidak. Justru dia bimbang dan balik lagi ke Islam. Alasannya sepele kalau saya lihat di dalam media massa ini ya. Nah, saya membaca di suara.com. Ini judulnya Ingat Kematian Alasan Nania Yusuf kembali memeluk Islam. Beritanya begini. Nania Yusuf mengungkap alasan kembali masuk Islam. Tak seperti kebanyakan orang yang mendapat hidayah lewat mimpi, ia justru mantap kembali menjadi muslim setelah memijat sang ibu. Aktivitas ini dilakukan Nania Yusuf saat momen lebaran. Ia yang sedang berada di kamar bersama ibunya mendadak tertegun dengan pikiran kalut. Ada gejolak hati yang bilang, kalau misalnya mami meninggal atau salah satu yang meninggal, siapa yang sholatin, siapa yang mandiin, siapa yang mendoakan? Ucap Nania Yusuf ditemui di Omah Asa Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 bulan 5 tahun 2022. Sebab ia yang pada saat itu masih beragama Kristen meyakini perbedaan agama membuat tembok pemisah
antara dirinya dan keluarga. Bagaimanapun juga, kalau tidak satu frekuensi, nggak mungkin nembus doanya. Apalagi leluhur dan keluarga besar saya semuanya Muslim, terang Nania Yusuf. Selain itu muncul pertanyaan lain, nanti kalau saya meninggal, saya mau dimakamkan sebagai Islam atau Kristen? Karena memang sejujurnya keluarga terutama orang tua Nania Yusuf belum menerima 100% keputusan menjadi Kristen pada 2009. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa Nania kembali ke Islam lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan, kalau saya mati nanti dimakamkan secara Islam atau Kristen, kalau ibu saya nanti mati, siapa yang sholatin, siapa yang mandiin. Dan ini adalah bukti bahwa Nania tidak dimuridkan dengan baik oleh gereja, oleh hamba Tuhan setempat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan ini sebuah pelajaran penting ya. Jangan sampai kita euforia dengan para murtadin ini sehingga kita mengajak mereka ke sana kemari hanya untuk bersaksi tanpa memuridkan mereka. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya memenangkan jiwa saja. Memenangkan jiwa itu ya bagi saya lebih mudah daripada mempertanggungjawabkan jiwa ini dalam memuridkan mereka. Nah, kebiasaan gereja-gereja tertentu juga, murtadin ini tiba-tiba diangkat menjadi pendeta, kemudian terlibat dalam pelayanan tanpa mereka dimasukkan dalam sekolah teologi ya. Nah, kalau mereka tiba-tiba diangkat menjadi pendeta, kemudian pelayan tanpa pembekalan yang mantap dalam teologi ya, dalam Alkitab gitu ya. Ya, apa yang mau mereka ajarkan kecuali kesaksian-kesaksian aja gitu. Nah, apa yang jemaat dapatkan dari kesaksian gitu loh, tanpa pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Jadi, ya jangan sampailah kita menjadi orang Kristen yang mudah melabeli murtadin ini pendeta. Jangan sampai kita seperti saudara kita, tetangga, orang yang menjadi mualaf kemudian dilabeli menjadi ustadz ini. Ya, jangan sampailah itu terjadi kepada kita ya. Karena label pendeta, gelar pendeta itu tidak mudah karena tanggung jawabnya besar. Kalau sampai menyesatkan jemaat, ya firman Tuhan katakan dia itu layak dikalungi batu kilangan, dicemplungkan ke dalam laut yang paling dalam. Jadi begitu ya. Yang kedua, pelajaran penting juga bagi orang Kristen. Kenapa? Saya seringkali dicap bahwa saya ini tidak suka dengan murtadin, saya membenci murtadin. Padahal itu sama sekali tidak benar. Berkali-kali saya katakan bahwa jemaat saya hampir 100% murtadin. Dan orang-orang yang dilayani oleh tim saya, semuanya adalah murtadin. Saya sangat mengasihi murtadin. Hanya kebiasaan orang Kristen ini terlalu memuja murtadin. Sehingga kalau ada murtadin percaya, kemudian wah dipuja-puja. Oh ini si ini percaya, oh ini mantan ini, oh ini mantan ini luar biasa dan lain sebagainya ya. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Kita senang boleh, tapi jangan euforia dengan hal-hal yang demikian. Karena apa yang terjadi dengan saudara kita murtadin ini, kita juga nggak tahu latar belakangnya, motivasinya apa. Nah, kalau sampai hal yang sama terjadi dengan Nania dan mungkin ada yang lain juga yang tidak ketahui, ya kita jadi nggak enak sendiri gitu loh ya. Ada orang-orang Kristen itu yang senangnya mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para murtadin. Ya, bukan berarti kesaksian dari para murtadin ini jelek, nggak bagus. Bukan begitu ya, mendengarkan kesaksiannya juga bagus. Tapi ya, lebih suka mendengarkan mereka yang tanpa background teologi ya, daripada mendengarkan pengajaran yang alkitabiah. Jadi ya, pondasi orang Kristen itu akhirnya rapuh. Ibarat bangunan, kalau pondasinya tidak benar, tidak kuat, ya itu akan mudah hancur, mudah roboh. Sama dengan iman orang Kristen. Kalau kita didasari dengan pondasi yang tidak kuat, ya kita juga tidak kuat juga nantinya dalam mengikut Kristus. Ya memang seharusnya kita senang kalau ada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dan seharusnya juga sebagai orang Kristen kita mendukung mereka untuk bertumbuh
di dalam pengenalan akan Kristus. Ya, kita kalau kenal mereka ya muridkan mereka, bantu mereka untuk belajar Alkitab. Jikalau mereka ada pertanyaan-pertanyaan, bantu mereka untuk mengerti dan ajak mereka untuk semakin hari mencintai Tuhan Yesus dan banyak berdoa, banyak membaca Alkitab. Jangan dikasih panggung terlebih dahulu untuk bersaksi ke sana kemari. Muridkan dulu. Jadi begitu ya, kalau sudah matang imannya, baru dia dikasih dalam pelayanan dan dia boleh memberi kesaksian. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.